Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Jati, NIM 6211419037, Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenis. Yang pertama adalah sejarah tenis. Tenis lapangan memiliki sejarah yang panjang. Beberapa pendapat jika tenis lapangan berasal dari Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Teori-teori menyatakan jika tenis lapangan berasal dari nama kota di Mesir, Tinis yang terletak di tepi sungai Nil. Sedangkan kata raket dikembangkan dari bahasa Arab yang berarti telapak tangan atau rahat. Diperkirakan tenis lapangan sudah dimainkan oleh para keluarga kerajaan di Eropa sejak tahun 1500 hingga 1800. Pada 1874, permainan tenis rumput mendadak jadi tren di kalangan masyarakat berbagai negara. Walau begitu, permainan tenis lapangan masih menjadi tren utama di kalangan keluarga bangsawan Inggris. Sayangnya, pada Juni 1316 di Vincennes, Val-de-Marne, dan setelah satu permainan khusus yang melelahkan, Louis meminum sejumlah besar anggur dingin dan kemudian meninggal akibat radang paru-paru dan pleuritis. Meskipun ada juga dugaan keracunan, karena kematiannya tersebut, Louis menjadi pemain tenis pertama yang namanya dicatat dalam sejarah. Kemudian, raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainannya mulai disebut tenis, yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama tennis, yang dapat diartikan tahan, terima, atau ambil. Suatu interjeksi jika digunakan oleh pemain yang melakukan servis ditujukan pada lawannya. Permainan tersebut populer di Inggris dan Perancis, meskipun permainan tersebut hanya dimainkan di dalam ruangan dan bola sewaktu-waktu dapat keluar melewati tembok. Kemudian peralatan tenis. Yang pertama adalah lapangan. Menurut peraturan dari PELTI dan ITF, lapangan tenis yang digunakan untuk pertandingan resmi memiliki ukuran sebagai berikut ini. Untuk permainan tunggal, panjang 23,77 meter, kemudian lebar 8 meter, 23. Kemudian permainan ganda dengan panjang 23,77 meter dan lebar 10,97 meter. Kemudian ada raket. Raket untuk bermain tenis lapangan bisa dibagi menjadi berbagai ukuran, tergantung dari usia penggunanya. Seperti berikut ini. Raket anak memiliki berat kurang lebih 250 gram. Kemudian raket remaja putri memiliki berat kurang dari 290 gram. Kemudian raket remaja putra memiliki berat kurang lebih 295 gram. Raket wanita memiliki berat kurang dari 300 gram. Dan raket pria memiliki berat kurang dari 310 gram. Kemudian bola. Ketentuan bola yang dapat digunakan dalam pertandingan tenis lapangan adalah memiliki garis tengah penampang 63,50 sampai 66,77 mm. Berat bola 56,70 sampai 58,48 gram. Dan mampu kembali membal atau memiliki kekuatan balik 1,34346 sampai 1,437 mm. Jika dijatuhkan dari ketinggian 2,450 mm. Kemudian permukaan bola harus licin dan tidak terdapat jahitan. Kemudian ada net. Untuk net dalam permainan tenis lapangan, berikut ini syarat yang biasanya harus dipenuhi dalam pertandingan resmi. Yang pertama, net terbuat dari benang yang berwarna hijau tua atau hitam. Yang kedua, ukuran tinggi tiang penyangga net adalah 106,7 cm dan tinggi net 91,4 cm. Yang ketiga, tiang net dipasang di samping lapangan dengan jarak garis samping lapangan 91,4 cm. Kemudian ada teknik dasar bermain tenis. Teknik bermain adalah yang pertama forehand, sebuah pukulan di mana telapak tangan yang memegang raket dihadapkan ke depan. Ada backhand, sebuah pukulan di mana punggung tangan yang memegang raket dihadapkan ke depan. Ground stroke, sebuah pukulan forehand atau backhand yang dilakukan setelah bola memantul sekali di lapanganmu. Kemudian slice, pukulan forehand atau backhand di mana kepala raket dimiringkan sedikit dan dipukul dengan cara mengayunkan raket dari atas ke bawah. Spin, pukulan forehand atau backhand di mana raket dimiringkan sedikit atau banyak
di mana jika mengenai bola akan mengalami perubahan arah atau berputar. Kemudian drop shot, sebuah pukulan yang mengenai net lalu jatuh di daerah lawan. Smash, sebuah pukulan keras yang menghantam sebuah bola tanpa menyentuh tanah di atas kepala dan diarahkan ke lapangan sang lawan. Ada juga lob, sebuah pukulan di mana bola dipukul tinggi ke jurusan sebelah belakang lawan. Passing shot, sebuah pukulan di mana bola melalui atau bukan melintas di atas musuh yang berada di dekat net atau lihat lob. Kemudian volley, pukulan forehand atau backhand sebelum bola memantul di lapangan. Kemudian ada juga peraturan dalam bermain tenis. Dalam olahraga tenis lapangan, sistem penilaian dibagi menjadi poin, game, dan set. Untuk memenangkan permainan, seorang pemain atau regu jika bermain ganda harus bisa mengungguli set dengan jumlah terbanyak. Jumlah set yang perlu dimainkan di setiap pertandingan berbeda-beda, tergantung dari peraturan panitia. Ada kejuaraan yang memakai sistem 3 set dalam satu pertandingan, tapi ada yang 5 set, dan lain-lain. Untuk bisa menjuarai sebuah set, pemain harus bisa memenangkan game dalam jumlah terbanyak. Kalau Anda pernah menonton pertandingan tenis, hasil akhir di suatu set biasanya akan tertulis 6 sampai 2, atau 7, 5, dan lain-lain. Angka 2, 6, serta 7 dan 5 maupun angka lain di hasil akhir tersebutlah yang dinamakan game. Jika terdapat angka 6, maka pemain tersebut berhasil memenangkan 6 game. Namun apabila ada angka 2, berarti hanya berhasil memenangkan 2 game, dan seterusnya. Untuk bisa memenangkan 1 game, pemain harus mendapatkan poin. Pemain mendapatkan poin apabila berhasil menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan, tanpa bisa dibalas lawan. Saat berhasil menjatuhkan bola di lapangan permainan lawan dan lawan tidak bisa membalas, maka Anda akan mendapatkan poin. Dalam tenis, poin yang didapatkan bukanlah 1, 2, 3, dan seterusnya, melainkan poin pertama mendapatkan nilai 15, kemudian poin kedua mendapatkan nilai 30, serta poin ketiga mendapatkan nilai 40. Jika setelah mendapatkan poin 40, pemain kembali berhasil mencetak poin, maka ia akan memenangkan game itu dan mendapatkan 1 angka untuk game tersebut. Pemain yang memenangkan 6 game terlebih dahulu dengan selisih unggul minimal 2 game atau skor akhir 6-4 keluar sebagai pemenang set tersebut. Jika saat berusaha mencetak poin, kedua pihak memiliki sama-sama mencapai angka 40, maka akan berlaku use. Dalam use, pemain perlu mencetak poin lagi hingga 2 kali berturut-turut agar memiliki selisih unggul 2 poin dari lawan. Apabila dalam satu set kedua pihak pemain sama-sama mendapat poin 6, maka tie break akan diberlakukan. Saat bermain tie break, pemain yang mencetak poin tak lagi mendapatkan poin 15, 30, dan 40, melainkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pemain yang berhasil mendapatkan 7 poin terlebih dahulu dengan selisih unggul minimal 2 poin dari lawan akan memenangkan tie break sekaligus set tersebut, dan skor set akan dicatat sebagai 7-6. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.